kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur tadi terkoneksi ke ruangan lain yang bukan ruangan kamar tidur, itu bisa satu langkah bagi suami atau istri mulai berbelok ke pintu belakang. Apalagi suami istri yang masih muda-muda belia nih, adalah hantu asmara. Dengan melihat Sony atau dengan detak suaranya, saya bisa memahami posisi rumah Sony energinya seperti apa. Artinya energi rumah bisa bersinergi dengan energi manusia yang menghuni rumah tersebut. Apalagi kalau kemudian si kepala keluarganya juga sudah dianalisa dan cocok terhadap rumah tersebut, itu udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Selamanya rumah itu nggak perlu diubah lagi tuh Sony. Ada dua cara tuh Sony. Satu, memperbaiki rumah agar lebih berkekuatan, ada kepala naganya, atau dia pindah rumah membentuk lagi satu kepala naga yang lebih terkoordinasi dari bawah sampai ke atas gitu ya. Selamat malam sahabat Sonora yang sudah siap sekali untuk mendengarkan Sonora Versi untuk hari ini tanggal 9 Agustus 2024. Ada saya, Sony Wicaksono, yang akan memandu. Kita sapa dulu malam hari ini. Pakan, selamat malam. Selamat malam Sony Wicaksono, Wicaksono Sony. Kok dibolak-balik gitu Bang? Oh, biar berlipat-lipat keberuntungannya. Keren banget, biar berlipat-lipat uangnya, dompetnya, Nah, itu dia. Itu dia. Namun demikian jangan lupa bahwa kalau ada degaan di depan mulut yang akan membahayakan, harus kita tolak. Begitu. Di depan mulut itu seperti apa sih Pak? Ya, makanan-makanan yang banyak gula, banyak garam, terlalu banyak daging tanpa sayuran, ya toh? Nah, itu dia. Makanya ini juga suara saya agak sedikit bindeng, Pak. Mungkin karena deraan di mulut ya? Mungkin juga, tetapi juga berkaitan dengan mulut rumah yang tidak lain adalah pintu utama. Minggu lalu kita udah bicara tuh. Iya, ya? 2 minggu ya Pak Kang? Iya, minimalkan hujaman energi negatif merugikan. Jadi kalau kita udah bicara hujaman, dia udah lebih daripada degaan. Kalau degaan tuh mungkin hal-hal kecil, tapi kalau menghujam, itu bisa dari kaca yang merampas ya, menarik energi rumah kita, atau menghalau energi positif dari rumah kita, ya, atau juga yang ada tusukan-tusukan tajam ke rumah kita, itu bagaikan hujaman ya. Dan tentu saja andai kata tidak bisa kita hilangkan, setidak-tidaknya kita minimalkan. Oke, minimalkan dari mulai mulutnya dulu ya, alias pintu Bakang ya? Betul, tetapi kemarin masih ingat gak sih? Masih ingat apa Bakang? Kita berbicara mengenai pintu kamar. Pintu kamar. Iya, yang ditanyakan oleh sahabat sukses kita, Juragin Leni Mariam kalau nggak salah itu ya. Oh, yang minggu lalu ya? Bener, kan dia bilang tuh ada pintu utama lurus dari jendelanya. Itu sudah kita jawab. Lalu terus ada lagi satu dari Juragin Masniati Rasik ya. Itu yang bertanya mengenai apa tuh? Dia masuk ke kamar tidur, ketemu pintu WC-nya, ya nggak? Oh iya benar. Nah, kita belum kasih tahu tuh cara solusinya gimana untuk mengurangi kejelekannya. Nah, itu dia. Ini yang pengen Pakang bahas ya di malam hari ini ya. Begitulah. Oke. Ya. Gimana lantas solusinya Pakang? Nah, paling gampang sih, kita cuma bisa menyalakan lampu ya di WC tadi ya. Kemudian kita pasang cleaningan tuh. Ya. Pasang lampu 20, artinya lampu harus dibiarkan nyala. Kalau bisa tentu aja kita nyalakan 24 jam agar energi buruk yang ada di dalam kamar mandi tadi, di kamar WC tadi, energi jeleknya tuh terpecahkan. Kemudian di pintunya kita gantung cleaningan angin agar semakin mengecil dia punya kejelekan. Tetapi andai kata
Nah, di sini saya mau bicara nih. Kemarin inget nggak? Kita bicara hantu gentayangan. Muncul lagi nih hantu gentayangan. Iya. Nah, kalau hantu gentayangan itu kan dikarenakan misalnya pintu berhadapan dengan cermin. Buat sahabat setia Sonora yang belum menyimak, simak dulu tuh video kemarin ya. Nah, itu seolah-olah ada hantu toh. Tetapi yang kita paling waspada, yang harus diwaspadai oleh pasangan suami istri, apalagi suami istri yang masih muda-muda belia nih, adalah hantu asmara. Hantu asmara. Apa tuh yang dimaksud hantu asmara? Kita pernah bahas tuh ya, kalau kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur tadi terkoneksi ke ruangan lain yang bukan ruangan kamar tidur, itu bisa satu langkah bagi suami atau istri mulai berbelok ke pintu belakang. Pintu belakang. Iya. Nah, kalau udah lewat pintu belakang kan nggak ketahuan mau kemana dia. Iya. Nah, itulah hantu asmara yang harus diwaspadai. Iya. Tapi sebelum kita lanjut, saya khawatir dengan satu hal nih. Apa tuh satu hal yang dikhawatirkan Pak Kang? Satu hal ini kalau nggak dibacain FSE bisa ngamuk nih. Dari siapa ini? Jangan-jangan orangnya penting nih. Bukan, dia mau mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk Radio Sonora. Bener, kan kemarin katanya ulang tahunnya. Betul ya, rame-rame banget tuh di sini Pak Kang. Wah, kita nggak diundang makan-makannya. Pak Kang ditungguin kemarin udah datang habisan banyak banget makanannya. Wah, luar biasa. Begini, selamat ulang tahun ke-52 radio kesayangan kita Sonora di FM 92. Semoga di usia dewasa yang syarat pengalaman dan keteguhan asa, ya kian ceria berbagi sukacita, menghibur sahabat setia di segala usia. Amin. Membangunkan semangat, arahan dan tujuan bagi para kaum muda. Dengan harapan agar daya juang milenial dan Gen Z penerus bangsa tak mudah putus asa, bangkit membangun masa depan diri dan negara. Amin. Ini pas banget nih dengan tema ulang tahun Sonora, inspirasi lintas generasi bahkan. Oh ya? Luar biasa. Luar biasa. Silakan lanjut lagi Pak Kang. Begini, kita lanjut pertanyaan berikut ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ini kali kita kunjungi sahabat sukses kita yang bernama Juragin Novalia Bodiratna Chua. Oke. Sahabat Sonora ini bertanya pada video agar rumah Anda makin banyak hoki edisi ke-1. Selamat malam Pak Kang, izin bertanya. Jika sudah tinggal dengan arah hadap rumah yang sesuai, ada batas waktunya enggak rumah tersebut akan bawa hoki ke penghuninya? Terima kasih Pak Kang. Begini, kalau kita mengatur feng shui ya, menata feng shui ya, mudah-mudahan sahabat kita ini Juragin Novalia Bodiratna Chua memang sudah menyeksama itu video-video di FSE. Kalau penataannya sudah diatur nih Juragan Sony, maka setidak-tidaknya 3 bulan kemudian, ini berdasarkan pengalaman loh ya. Satu, berdasarkan banyak cerita dari para klien. Kedua, kalau misalnya begini nih, Sony datang ke saya nih, itu Sony tuh datang membawa rumah tuh. Dalam artian energi rumah melekat pada Sony. Sehingga dengan melihat Sony atau dengan detak suaranya, saya bisa memahami posisi rumah Sony energinya seperti apa. Ya, jadi itu bisa saya tahu kalau Sony sudah mendiami rumah tersebut minimal 3 bulan, Sony. Minimal 3 bulan. Iya. Pergi kemana-mana ya. Iya, jadi seolah-olah manusia pun sepertinya keong ya, yang membawa rumahnya kemana-mana. Berat dong kalau dibawa kemana-mana. Tapi ya itu, artinya energi rumah bisa bersinergi dengan energi manusia yang menghuni rumah tersebut.
Ya, nah itu kalau dia tanyakan berapa lama. Tapi terus kemudian setelah itu apakah terus-terusan tinggal di rumah itu nggak perlu ada perbaikan, nggak ada perlu pindah lagi atau nggak ada apapun, rumah tersebut selamanya bermanfaat dalam artian memberikan hoki terus-menerus? Belum tentu sih ya. Belum tentu. Lantas apa yang menentukan itu? Tergantung dari apanya? Ya gini. Kalau kita berbicara rumah itu sudah sesuai dengan feng shui ya, di mana kelima unsur ya udah kita tata ke dalamnya, diantaranya yang kemarin kita cerita tuh Sony, ya termasuk emosi-emosi, ya emosi sukacita, kemarahan, duka cita, kekhawatiran, ya kekecewaan, kesedihan tuh semua udah kita masukkan ke dalamnya tuh ya. Nah, kalau itu sudah, apalagi kalau kemudian si kepala keluarganya juga sudah dianalisa dan cocok terhadap rumah tersebut, itu udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Selamanya rumah itu nggak perlu diubah lagi tuh Sony. Oke. Tetapi, tadi kan dia tanya berapa lama tuh? Ya. Nah, rumah itu bisa membaik misalnya lebih dari 20 tahun, kan hebat dong? Tetapi bisa pula setelah 3-6 bulan rumah itu memble lagi loh, bermasalah lagi. Nah, berarti ada hal-hal tertentu yang harus dijaga dong ya, biar nggak yang tadi Pakang katakan, biar nggak memble lagi. Iyalah. Oke. Satu itu adalah lingkungan. Kita nggak tahu lingkungan kita berubah. Ya, bahkan saya sendiri pernah kecolongan gitu ya. Saya pada waktu itu tinggal di satu tempat, di depan saya tanpa terasa ada bangun tiang gitu ya, menghadap pintu utama saya tuh, walaupun agak jauh. Waduh, pantesan ada masalah. Artinya harus selalu peka ya dengan lingkungan. Benar, buru-buru harus kita tangkal dong ya. Nah, jadi ada perubahan di lingkungan, baik itu jalan, rumah, kita harus segera menelaah lebih lanjut. Apalagi kalau tiba-tiba penghuninya sendiri yang mengubah bagian dalam rumah. Nah, itu jadi PR ya. Ya itu kita Kak. lanjutkan lagi Pakang di segmen berikutnya ya. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta, Partos KGW di Network. Masih ada Sony Wicaksono dan juga Pakang Hongxian dalam program Sonora FM sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maka tadi obrolan kita sampai bagaimana kita harus peka ya dengan lingkungan sekitar supaya kita juga bisa beradaptasi agar tidak memble begitu ya. Betul, walaupun nggak setiap perubahan lingkungan kemudian dengan serta-merta membuat kita menjadi jelek. Ada beberapa kali klien saya tuh lintang pukang ya. Apa itu? Ya, pontang panting. Tanya saya, bagaimana tetangga saya bangun rumah tinggi banget gitu. Jadi saya kalah tinggi sama dia. Bagaimana nih, dia bilang saya punya rezeki ke depan. Masalahnya dia tahu kalau di Hong Kong itu ada satu bangunan itu bank punya ya. Nggak boleh kalah tinggi sama yang lain. Kalau yang lain bangun tinggi, dia tambah tinggi gitu. Entar saya bagaimana nih katanya. Padahal belum tentu. Kadang-kadang kalau rumah kita itu seolah-olah bahkan bersandar pada bangunan yang lebih tinggi tadi, ya itu malah lebih menguntungkan gitu. Jangan khawatir, jangan terlampau khawatir lah gitu ya. Karena nggak mesti bakal menjadi jelek. Tapi kalau udah terasa jelek, ya kita harus kemudian mengambil langkah-langkahnya ya. Yang baik kita syukuri, yang jelek kemudian kita segera perbaiki. Tapi Sony, ada satu hal juga yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Sonora kita nih ya, agar semakin sukses, bahwa nggak semuanya itu juga dikarenakan perubahan lingkungan dan juga perubahan yang ada di dalam rumah. Ya, jadi kalau ada perubahan harus memang kita
antisipasi gejalanya jangan sampai menjadi jelek. Tetapi ada juga yang dikarenakan tahapan daripada keberuntungan yang meningkat secara bertahap. Ada orang yang peningkatannya cepat sekali, sorry. Tapi ada orang yang peningkatan walaupun cepat ataupun sedang gitu ya, dia tuh harus melalui tahapan tertentu. Jadi kita harus buat tuh tahapannya jangan sampai melebihi kemampuan dia. Seperti saya pernah bilang sama Sony kan, Iya benar. kalau orang dia suruh angkat 100 kilo sekaligus angkat, belum tentu seseorang itu mampu toh. Siap. Nah kalau dia nggak mampu itu bahkan bisa membahayakan dia. Nah pelan-pelan. iya, jadi kemudian kita harus mengaturnya bertahap sampai kemudian misalnya dari satu bangunan, dua bangunan, dan ada yang namanya istilah kepala naga yang harus disiasati supaya naga itu tidak goyah gitu, supaya dia betul-betul dapat punya kekuatan yang luar biasa gitu ya. Nah ini harus dibentuk. Memang ada orang-orang yang kemudian kurang menyadari hal ini, Sony. Sehingga ketika dia sudah sampai tahap itu dia lupa. Oke, terlena. Terlena dan dia nggak memperbaiki rumahnya karena ada dua cara tuh Sony. Satu memperbaiki rumah ya agar lebih berkekuatan, ada kepala naganya, atau dia pindah rumah membentuk lagi satu kepala naga yang lebih terkoordinasi dari bawah sampai ke atas gitu ya. Nah dalam konteks ini orang itu bisa lupa karena dia memang berasa segala sesuatunya luar biasa jalan lancar toh, udah bagus, sesuai feng shui toh. Nah kemudian dia berasa dia bisa menjamin ini, membiayai ini dan membiayai itu. Misalnya juga dia membiayai pemilihan lurah gitu. Nah itu belum waktunya gitu ya. Sehingga dia tercemplung, terperosok di sana. Karena apa? Karena dia memang belum memiliki kekuatan itu, Sony. Nah jadi bukannya berarti feng shui-nya menjadi jelek gitu ya. Tetapi karena feng shui-nya tidak kuat untuk menahan dia, karena posisi dia yang sudah meningkat secara luar biasa dan bangunan feng shui bangunan tadi tidak lagi menunjang dia secara full begitu ya. Jadi jadi ada misalkan sudah sukses katakanlah sudah ada di atas, tentu tidak boleh terlena begitu saja, harus tetap memperhatikan bagaimana feng shui bisa tetap berjalan dengan baik begitu ya. Betul. Satu, apakah feng shui-nya itu sudah cukup kuat untuk menahan laju kemajuannya? Kedua, apakah ada perubahan di dalam rumah yang dia tanpa sadar mengubah dan mengurangi nilai daripada feng shui? Apakah ada lingkungan, ada perubahan yang kemudian memancarkan energi negatif terhadap dirinya? Ini yang ketiga hal ini yang harus terus dianalisa, diwaspadai, gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Sonora di feng shui bahkan? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ada ini lagi nih. Siapa Ini itu? sahabat setianya Sonora yang paling setia juga nih. Namanya sahabat sukses Jamie Vivi. Jadi ini kemarin lagi nih. Iya, dia bertanya pada video agar rumah Anda makin banyak hoki edisi ke-1. Sehat selalu Pak Kang. Jika ruang tamu saya, atap dan plafonnya bocor di barat daya, apa efeknya? Apa efeknya kalau bocor Pak Kang? Nah, itu sih nggak perlu saya jawab, Sony bisa jawab. Kalau bocor ya efeknya jadi basah lantainya. Bener. Tinggal dipel ya. Bener, bocor pada bagian barat daya ya nggak apa? Banjirnya juga di situ, basahnya juga di situ ya nggak? Tinggal siapin ember aja di situ ya. Bener. Nah, tetapi memang ada tuh. Karena barat daya itu tempatnya spiritual. Oke. Ya, tempatnya area spiritual, tetapi dampak jeleknya apa? Kita nggak bisa analisa kalau kita nggak tahu rumah itu menghadap kemana dan barat daya itu ada di sisi mana gitu ya. Itu pun penting. Tetapi kemungkinan kecenderungannya karena dia adalah spiritual, jadi misalnya adanya rasa malas untuk melaksanakan hal kewajibannya sebagai seorang yang melaksanakan agamanya misalnya itu ya, atau baik itu secara spiritual atau apapun lah berkaitan dengan itu, jadi ada rasa segan dan segala macam, sehingga lambat laun juga bisa merusak kebijaksanaannya. Dan kalau kebijaksanaannya
lupa dia itu spiritualnya tertinggal, pegangan hidupnya bisa melantur, jangan-jangan kemudian hantu asmara tadi bisa diam-diam menyelinap juga. Tapi itu hanya kemungkinan ya, karena itu kan ada di barat daya intinya. Benar, karena kita kan nggak ada petunjuk di mana itu ya. Ya, artinya masih bisa berubah dong ya. Benar, jadi kalau misalnya rumah Jamie Vivi menghadap utara, di barat daya itu efeknya lain daripada kalau rumahnya Jamie Vivi itu menghadap ke selatan, misalnya begitu. Oke. Ya. Maka sudah cukupkah untuk di YouTube Sonora, untuk YouTube FST Enthusiast? Ada 2 yang pendek-pendek saya selesaikan ya. Boleh, silakan Pak. Ada juragan yang meniknamekan namanya Foam Championship. Pada video ruang negatif positif, kamar mandi dan WC di bawah tangga gimana? Harus dibongkar atau bisa titik tanda tanya. Kamar mandi dan WC di bawah tangga itu lazim dibuat orang ya, karena kan biasanya memanfaatkan bawah tangga. Itu boleh-boleh aja, hanya saja ada aturannya tuh ya. Kalau kamar mandi WC harusnya ada di sektor negatif. Nah ini mesti belajar yang dalam nih untuk mencapai itu ya. Dan kalau tangga itu bisa di negatif, bisa di positif sesuai dengan hitungannya ya. Tetapi pada umumnya WC di bawah tangga, kalau tangga itu sesuai berada di kolom negatif yang sama, itu tidak bermasalah. Tetapi kalau tangga itu keliru posisi adanya di ruang positif, kamar mandi WC itu menjadi masalah. Nah, untuk itu ada baiknya kalau kita ragu dan banyak masalah, nyalakan lampu pada kamar mandi WC untuk mengurangi, meminimalkan energi negatifnya. Ya. Nah, ada terakhir, ada juragan kita yang meniknamekan namanya Los ya. Los Grafit ya. Nah, dia bertanya pada video agar rezeki mengalir bagaikan air. Saya syok kambing, apakah boleh pindah tahun ini? Ini kan jawaban yang paling gampang ya. Artinya apa? Artinya Los Grafit ini ya tidak menyeksamai video syok kambing pada atau yang dipublish oleh Radio Sonora. Nah, sebaiknya Los Grafit kunjungi itu Radio Sonora punya channel ya, lihat syok kambingnya. Di sana dibilang ya, kalau lagi cong apapun nggak boleh dimulai ya. Jadi jangan dong ya. Nah, kemudian ada lebih bagus kalau Los Grafit pun ya menyeksamai kembali video tangkal yang negatif, visualkan yang hoki. Tapi paling tidak jelas bahwa di tahun ini syok kambing sedang ciong, sebaiknya tidak pindah rumah ataupun mulai memperbaiki rumah atau memulai sesuatu yang penting lainnya. Apakah kalau kita memulainya pasti akan berdampak buruk? Belum tentu. Kalau kita memulainya pada saat yang selaras, kemungkinannya menjadi kecil. Tetapi yang namanya alam kita tidak bisa menduga. Pada saat yang selaras tersebut, bisa saja pada jam-jam tertentu, di mana saat itu dimulai pekerjaan rumah, Los Grafit sedang berada pada kondisi yang ciong. Nah, pada saat itu bakalannya tidak terelakkan toh, ya adanya satu energi negatif yang tahu-tahu mencuat ke permukaan. Agar kita tidak kemudian berspekulasi tentang hal negatif positif, karena itu berkaitan dengan keberuntungan kita, ada baiknya kita menahan diri dan mulai pindah rumah atau memperbaiki rumah atau melakukan sesuatu yang penting lainnya pada tahun yang berkeselarasan. Baik, maka kita akan menuju WhatsApp Studio di segmen berikutnya ya. Oke. Sonora FM 92 Jakarta, part of KGRY Media Network. Terima kasih Anda sudah setia bersama kami, dan Tony Wicaksono serta Pak Kang juga masih akan setia menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena sekarang sudah masuk segmen 3, berarti kita akan sama-sama bacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke WhatsApp
0812-112-9200. Pak Kang sudah siap? Siap, selalu siap. Ada sahabat Sonora yang ingin pasangan nih Pak Kang yang ingin bertanya kecocokannya sebelum Oh, menikah. boleh. Ada, ini saya bacakan dulu yang pertama untuk juragin ya alias wanitanya, Sagita namanya Pak Kang. Sagita. Sagita, SAGITHA. THA. Ya. Lahirnya di tanggal 8 Desember 8 bulan 12 tahun 1990. 1990. Yang melahirnya 1430. Nah, kemudian laki-lakinya namanya Jimmy. JIMMY. Iya. Lahirnya di tanggal 8 bulan 7. Sama-sama tanggal 8 ya. Betul sekali. Iya. Sama kayak tanggal ulang tahun Sonora juga, Pak Kang. Betul sekali. Lahirnya tanggal 8 Juli tahun 1989. 1989. Yang melahirnya 2:00 pagi. Jam 2 pagi. Nah, statusnya sekarang belum menikah dan ingin bertanya kecocokannya seperti apa? Oke, kecocokannya seperti apa ya? Jimmy itu sionya ular tanah. Ular tanah untuk siapa nih, Pak Kang? Jimmy. Oh, Jimmy. Ya, lahirnya pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2540. Sedangkan Sagita kuda logam ya. Tanggal Imleknya 22/10/2541. Nah, dari sini kita lihat nih. Logam untung apa rugi ya ketemu tanah ya? Oke. Logam diproduksi oleh tanah. Jadi si logam untung dong ya. Yap. Karena logam dapat datangnya dari tanah. Tapi kita lihat nggak bisa begitu aja tuh. Kita lihat bagaimana dia punya kecocokan. Nah, kalau kita lihat kecocokannya ya pas-pasan sih ya. Dibilang cocok sekali enggak. Dibilang nggak cocok enggak. Di tengah-tengah. Ya boleh dibilang ya oke lah gitu ya. Yap. Nah, tetapi yang mendukung dia adalah kedua-duanya punya haluan atau cara berpikir yang sama gitu. Nah, tetapi tentu saja kita harus melihat demi kelanggengan dan demi nantinya keberuntungan tuh bisa mencuat ke permukaan, bisa betul-betul bagus, ya maka kedua-duanya harus belajar. Oke. Belajar mengendalikan diri karena dua-duanya prinsipnya lemah. Artinya apa? Waktu bayi mereka dua-dua tuh udah bakat kuning gitu, levelnya kurang bagus gitu ya. Ya jadi dalam membina rumah tangga pun dikhawatirkan mereka tuh ya itulah nggak punya pegang prinsip gitu ya. Sehingga emosinya juga bakalannya meledak-ledak, nggak karuan gitu. Walaupun setelah itu damai lagi gitu ya. Nah, kalau di sini satu hal, saya mau minta tolong juga buat yang namanya Sagita agar tidak terlalu keras gitu ya. Keras dalam hal, dalam segala hal lah ya. Tetapi dia juga lah yang bisa mendorong, bisa menjadi penghambat bagi kerukunan, tapi juga dia juga yang bisa mendorong Jimmy untuk bangkit dari kelalaiannya untuk menetapkan target bisnis yang bagus gitu ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan yang seimbang gitu ya. Jadi asalkan kemudian menikahnya pada tahun yang selaras ya. Di tahun ini keselarasannya sekedar lumayan, di tahun besok nggak bagus gitu ya. Maka kalau dia menikahnya itu di tahun kuda gitu ya, itu lebih baik. 2026 bagus ya, di 2027 agak kurang lagi walaupun masih tetap bagus. Kemudian wah yang lainnya lebih jauh nanti kesian ya. Kalau yang mendekati ya 2026 itu ya. Betul ya. Dan jadi kalau di 2026 nanti ditentukan tanggal yang paling selaras agar kemudian kelanggengan mudah diwujudkan dan keberuntungan mudah pula mencuat ke permukaan, lebih gampang lah gitu ya. Baik. Semoga menjawab untuk Sagita dan Jimmy, langgeng terus. Satu pertanyaan lagi di segmen ini Pak Kang dari Juragin Sierra Dewi. Sierra Sierra
ERA Dewi. Oke. Tanggal lahirnya 4 bulan 1 tahun 1987. 1987. Jam lahirnya 18:30. Oke. Saat ini Tiara bekerja di bidang media sosial dan sampingannya di bidang kuliner, gorengan. Nah, apakah cocok nih? Di keduanya? bidang media sosial, itu bidang jasa, dia bagus. Bagus. Tetapi kalau dia itu banyak bergelut pada pemberitaan, informasi, dunia maya, hiburan, kecocokan tadi akan berkurang. Oke. Tetapi kalau dia kemudian lebih kepada kuliner, maka kemajuannya akan lebih signifikan, lebih bagus. Oke, jadi dia sampingan kuliner gorengan ini sudah cocok ya, tinggal dikembangkan lagi ya. Benar ya, jadi gorengannya itu lebih berkecocokan. Nah, mesti sering pakai baju warna apa Pak Kang supaya mudah ketemu jodoh? Nggak ada yang Oh, nggak ada. terlalu ya, dia sebetulnya nggak ada hambatan pada jodoh. Oke. Ya, jadi kalau ada hambatan, saya curiga rumahnya yang nggak bersifat mendukung gitu ya. Oke. Jadi coba aja periksa berkaitan dengan rumah apa saja yang bermasalah. Tetapi sebagian daripada itu sudah saya ceritakan tuh di video mendobrak hambatan jodoh gitu ya. Jadi bagi Tiara Dewi ada bagusnya kalau video tersebut, video mendobrak hambatan jodoh diseksamai lagi deh. Kalau nanti kurang jelas dan ada yang mau ditanyakan, ajukan lagi dah. Tapi Oke, seksamain jadi dulu. untuk Tiara Dewi, silakan ke channel YouTube-nya FSC Entusias. Ya, mendobrak hambatan jodoh. Pak Kang, Betul, ya? betul. Oke, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya untuk menanyakan pertanyaan dari sahabat Sonora hanya di Sonora Feng Shui. Kita lanjutkan kembali sahabat Sonora untuk Sonora Feng Shui di tanggal 9 Agustus 2024 bersama Tony Wicaksono dan juga Pak Kang tentunya. Kali ini kita akan kembali lagi ke WhatsApp Pak Kang untuk Oke. menyampaikan pertanyaan dari Juragan Jesse Kristia. Jesse Kristia. Lahirnya di tanggal 3 bulan 2 Tanggal 3 bulan 2 tahun 1994. 94. Jam lahirnya 12:48 siang. Saat Oke. ini Jesse sedang jualan online aksesoris logam. Kemudian rumahnya hadap timur. Apakah cocok Pak Kang? Jika tidak cocok, untuk rumah hadapnya mana? Hadap mana ya? Gitu. Kenapa dia bertanya seperti itu? Kalau tidak cocok, hadap rumahnya harus kemana? Begitu? Iya. begitu, Dia nggak Pak Kang. bertanya logamnya cocok apa enggak. Iya. Kayaknya tidak perlu juga ya. Nah, Bingung ini. logamnya memang cocok. Sepertinya dia sudah tahu, itu nggak usah ditanya lagi tuh. Iya, makanya begitu. Ya. Makanya lebih bertanya soal rumah nih. Iya, jadi segera ditekuni, lebih dimasifkan pengelolaannya, tetapi agar tampilannya betul-betul lebih wah gitu ya, karena dia kan online ceritanya nih. Iya. Silakan sering pakai baju warna hijau gitu ya, dan warna hijau dan kurangi warna putih, juga warna hitam, biru, abu-abu sebaiknya jangan sering dipakai ya. Apalagi ketika berdagang ya. Kalau berdagang lebih bagus pada bajunya hijau, merah, kuning, coklat gitu ya. Tentu itu akan menambah keyakinan dia dalam berbisnis gitu ya. Toh ambisi dia memang sudah besar ya, semangat dia lumayan. Tetapi keyakinan dia dalam berprinsip itu lemah, kemudian yang dikhawatirkan nanti kelihatan keras kepalanya ataupun gampang tersinggungnya. Itu aja sih handicapnya. Kalau itu bisa ditanggulangi, kemajuan lebih cepat lah dia genggam ya. Nah, untuk rumah ini berarti harus dipastikan dulu ya apakah Jesse kepala keluarga atau bukan ya. Betul, tapi kalau misalnya dia punya toko ya offline, maka dia mesti menghadap ke timur ya, ke timur laut. Tetapi Berarti kalau rumahnya hadap timur sudah cocok ya kalau dipakai untuk usaha offline ini. betul, memang ngadep timur ya? Iya, hadap timur
sekarang? Oh, sudah bagus. Tetapi kalau kepala, tinggal ditekuni lagi ya. tapi kita tergantung kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya tidak cocok, ya dia ikut jadi memble. Benar-benar. Nah ini juga Jesse katanya mau memulai menjadi penyanyi Pak Kang. Cocok nggak ini jadi penyanyi? Jadi penyanyi Harus di tes suaranya dulu mungkin. Nah, dulu dia jadi penyanyi cocok, ya. Boleh dites ya. Ya yang Sony boleh aja tes tuh, diundang ke Sonora ya. Dia memang pinter nyanyi kok. Tetapi dia nggak akan memperoleh uang dari nyanyi, dari dunia hiburan. Ya, kecuali logamnya dia. Betul. Untuk menyalurkan hobinya saja ya. Betul, atau kalau dia nanti memang mau ke dunia nyanyi, dia mesti menunjuk seorang manajer yang betul-betul cocok untuk membidangi dunia showbiz begitu ya. Oke, semoga menjawab untuk Jesse. Semoga segera punya album ya dan diundang di Radio Sonora. Kalau gitu kita ke Juragan Elpan, Pak Kang. Saya pernah punya 2 album loh, Sony, nggak sombong. Oh, 2 album Pak Kang. Meledak. Oh, meledaknya apa nih? Diinjak-injak sama orang. Bagi-bagi lah Pak Kang biar saya bisa dengerin. Meledaknya tuh diinjak-injak Sony. Ya dia bilang lu nyanyi bagus, tapi lebih bagus kalau lu nggak nyanyi katanya. Bakat yang sebaiknya dipendam saja Pak Kang ya. Kita ke Juragan Elpan Pak Kang. Elpan. Ya, Elpan. Elpan ini lahirnya tanggal 12 Februari. Ya. Tahun 1988. Yang lahirnya 16/15. Oke. Yang ditanyakan ada 2 Pak Kang. Yang pertama, sio kelinci itu unsurnya apa? Terus yang kedua, usaha pancong lumer. Oh ini kuliner ya, cocok atau tidak? Ya, kalau sio kelinci lahirnya memang pada tahun ini ya, pada tahun 1988 tersebut ya. Tetapi itu belum pergantian tahun tuh, hampir nyaris berganti tahun ya. Karena dia lahir pada tanggal 25 bulan 12 tuh, udah di ujung berapa hari lagi pergantian tahun ya, tahun 2538 ya. Nah, itu kelincinya kelinci api masih ya. Jadi kelinci api, belum pindah ke naga tanah ya. Jadi masih kelinci api. Kemudian berdasarkan komposisinya, ternyata apinya enggak dominan, yang dominan justru adalah logamnya gitu. Oke. Kemudian yang ditanyakan lagi? Usahanya pancong lumer. Pancong itu kue ya? Iya, kue pancong. Pasti maju lah. Pasti ya. maju ya. Nah ini udah ada 2 orang nih yang tadi maju-maju tuh ya. Iya, ini calon-calon sukses semua nih. Benar ya. Saya mau minta tolong kepada Juragan Elpan yang berusaha di bidang pancong lumer ya. Nah, saya minta tolong agar dia jangan punya dendam pada siapapun ya. Kenapa? Karena dia punya hoki kehambat dendam nih. Ya, kalau itu bisa dia buang, hokinya terbuka, semangatnya bertambah, rezekinya pun membludak. Kan enak kan? Ya, jadi tolong hal tersebut betul-betul dicamkan benar ya. Oke, sukses selalu untuk Juragan Elpan. Kita ini ke pertanyaan terakhir, nampaknya Juragin Lulu, Pak Kang. Juragin Lulu yang mau tanya yang mau jawab gua. gua Lulu. Lahirnya tanggal 19 Juli, Pak Kang. 19 bulan 7 tahun 2024. Oh, ini bertanya anaknya berarti. Iya. Oke, jamnya 8:22 pagi. Jam 8.22. Mau ditanya adalah elemen handicap kesehatan. Oke. Lulu, ya ini Lulu wanita ya. Yep. Dulu ini sionya tentu saja sio yang sesuai dengan tahun sekarang ini, naga kayu ya. Lahirnya tanggal 14 bulan 6 tahun 2575. Disebut naga kayu, tapi kita lihat komposisinya ya. Kayu memang merupakan elemen yang paling dominan di samping tanah gitu ya. Sehingga yang berkekurangan adalah unsur api. Jadi kalau dengan komposisi ini kemudian Lulu itu lahir dengan
kuning misalnya, itu tentu saja ngaco, itu keliru, itu ada sesuatu yang harus dicek lagi itu ya. Nah, karena kemungkinan itu kecil. Nah, tetapi nanti ketika dia beranjak dewasa, tolong makanan-makanannya dijaga ya. Jangan dikasih konsumsi banyak manis ya. Dan hati-hati kalau telapak tangannya suka sering basah, badannya dingin, bawalah ke dokter untuk diperiksa. Karena saya khawatir ada bawaan gangguan pada fungsi jantung ya, walaupun itu kecil ya, tetapi kita menjaganya kan lebih bagus ya. Nah, kemudian juga minumnya harus dijaga, jangan sampai nanti dia bertumbuh kurang. Nah, jadi satu hal yang manis-manis benar-benar harus dijauhkan dari kecil ya, dan juga minumnya harus dibiasakan. Kemudian itu kita udah jawab elemen dan kesehatan kan? Ya. Nah, nantinya dia bisa untuk sekolah ke bidang kedokteran, ke bidang teknik sipil, ke bidang arsitektur, ya, ke bidang seni budaya, ke bidang farmasi, banyak ya. IT juga bisa, jadi dia masuk ke AI juga bisa. Banyak lagi deh, ya, yang dia bisa itu luar biasa banyak ya. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan yang spesifik, silakan kita akan jawab. Tapi karena terlalu banyak, susah untuk dibacakan semuanya. Ini kayaknya calon sukses juga nantinya ya. Oh, luar biasa. Keberuntungannya luar biasa. Keberuntungan luar biasa. Ada warna yang harus sering dipakai nggak untuk lulu nantinya? Sebaiknya yang jadi masalah itu, dia punya kreativitas yang kurang ya. Jadi ketika dia lagi bermain santai, bolehlah dia sering kasih baju warna gelap-gelap gitu ya. Walaupun mungkin kalau masih kecil kita tentu saja kasih yang ceria, karena dia juga butuh warna yang jreng ya, terutama warna merah ya. Tetapi nanti ketika kita ajarkan untuk berkreatif ya, maka warna-warna gelap tuh tolong diselipkan ke dalamnya gitu. Oke, baik. Semoga sehat selalu untuk anaknya Lulu. Dan terima kasih banyak Pak Kang karena sudah mau jam 8 malam atas saran-sarannya. Oke, dengan senang hati juga Gansoni karena berbagi terutama kepada sahabat-sahabat sukses Sonora itu luar biasa ya, sangat membahagiakan. Apalagi kalau mendengar mereka sukses, tentulah kita akan menjadi jauh lebih bahagia lagi. Apalagi pertanyaan yang dibacakan semuanya sukses semua ya. Betul, dan hari ini hampir rata-rata keberuntungannya bagus-bagus ya. Siap. Terutama Lulu itu loh. Ya. Banyak sekali ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan Pak Kang ya. Di hari Jumat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai minggu depan Sony, sukses selalu. Sampai jumpa di minggu depan.